Hal ini sering kita abaikan saat merawat burung murai batu vektor yang tinggi, tetapi jaraknya terlalu dekat. Kalau ngeriwik itu nggak jadi masalah, tapi yang satu jika ngeplong dan itu membuat burung yang vektor tinggi ini emosi terus dan harian seperti itu di rumah, kemungkinan besar saat lomba burung ini sulit dikendalikan atau tampilnya ngawur nggak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu perawatan burung murai batu vektor yang tinggi sehingga menghindari over emosi atau over birahi. Kita mengenali bahwa burung vektor yang tinggi atau istilahnya tipe panas ini terbentuk dari karakter dari burung itu sendiri. Bisa dari terah atau memang kondisi pada burung tersebut. Kadang kita tahu vektor saat trotolan itu burung vektor itu menunjukkan terahnya sudah bagus. Tetapi nanti setelah pastol baru berubah. Ini hal biasa. Yang saya tahu vektor yang tinggi atau tipe panas ini dapat kita lihat setelah mutasi dari trotolan ke pastol. Kita akan melihat kondisi pada burung tersebut. Memang mengenali karakter pada burung murai batu itu tidak instan. Kita harus tahu kadang tiap burung itu masing-masing berbeda antara emosi dan birahinya itu muncul. Ada yang usianya masih muda sudah muncul, ada juga yang dia beriring usia baru dia akan muncul vektornya. Bahkan kadang usia 1 tahun atau mabung 1, bahkan masih pastol baru muncul. Jadi setiap burung itu sangat beda-beda. Jadi kita tentukan vektor itu saat burung-burung benar-benar sudah berkicau, dan kita akan tahu nanti burung ini gimana respon pada vektornya. Vektornya tinggi atau rendah. Sebagai sekilas sekilas saja menurut saya, pengetahuan saya, kalau burung yang vektornya tinggi itu cenderung dengan settingan yang tinggi itu tidak kuat, dan ini berakibat pada burung ini semakin OB maupun OE bahkan cabul. Umumnya burung pada vektor tinggi itu penjemuran tidak kuat lama, kebanyakan 30 menit atau 1 jam aja sudah mangap, bahkan sudah istilahnya emosinya melonjak pada burung ini. Tetapi burung ini juga mempunyai keistimewaannya, yaitu yang cepat respon, cepat bongkar isian, atau bahkan jika ketemu lawan atau mendengar suara murai itu akan cepat responnya, bahkan langsung nyaut dan menimbulkan emosinya tidak karu-karuan, nampar dan sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi vektor tinggi ini memang ekstra hati-hati dalam merawat. Kalau kita sudah tahu burung ini vektor tinggi, biasanya dia tidak kuat dengan EF yang penambah birahi seperti itu, seperti kroto, UHA, penambah emosi, ataupun UK seperti itu. Jadi dia tidak akan kuat kalau kita buat harian. Nanti dampak berkepanjangannya burung akan semakin emosinya melonjak dan vektornya semakin tinggi. Vektor tinggi atau emosi ini ada 2 menurut saya. Ada vektor yang terbentuk karena memang ada terah, ada pula burung yang sering ditempel, akhirnya vektornya tidak keluar, tetapi dia yang ada emosinya aja atau galak. Hal-hal yang harus dihindari pada burung vektor tinggi yaitu durasi penjemuran. Kalau sudah mengetahui vektornya, itu durasi penjemuran paling saya cukup 1 minggu. Kita lihat burung ini jika 1 minggu kita jemur 1 kali tidak masalah, hasilnya bagus ya sudah cukup. Tetapi itu hanya 30 menit saja.
bahkan 20 menit sudah cukup. Tetapi jika penjemuran dirasa kurang, ya kita bisa menerapkan penambahan penjemuran seminggu sekitar 2 kali, teman-teman. Tapi jangan berlebih, nanti kalau berlebih juga burung semakin emosi, panas, dan berakibat berujung cabul. Hindari untuk harian itu menempatkan murai batu di samping murai batu, meskipun tidak melihat, tetapi jaraknya terlalu dekat. Kalau ngeriwik itu nggak jadi masalah, tapi yang satu jika ngeplong dan itu membuat burung yang faktor tinggi ini emosi terus dan harian seperti itu di rumah, kemungkinan besar saat lomba burung ini sulit dikendalikan atau tampilnya ngawur ndak karu-karuan, biasanya emosi, nabrak, dan sebagainya. Karena sudah kebiasaan di rumah dia emosinya melunjak. Kadang burung murai batu itu emosi tidak hanya terbentuk karena mungkin atau apa ya, faktor itu akan naik, emosi naik terbentuk karena ada murai di sebelah. Tidak, itu juga masteran pun juga bisa. Misalkan kita terlalu menempel masteran hidup ya, masteran hidup terlalu dekat dan itu saling melihat, burung cenderung akan emosian, akhirnya menimbulkan galak yang itu yang sulit dikendalikan. Jadi harus jarak jauh. Jika masteran hidup itu mendengar nggak apa-apa tapi suaranya pelan. Perlakuan faktor tinggi dengan faktor semi maupun faktor yang rendah itu saya pun sangat berbeda sekali seperti itu. Faktor yang tinggi, kita bahas faktor yang tinggi aja. Itu saya memang harus hati-hati. Untuk extra voting saya paling menggunakan jangkrik. Jangkrik sama fur aja. Jangkrik itu bisa 55 atau 33 atau 77. Tapi kalau cenderung 33 karena ada juga yang powernya kurang, kita bisa naikkan ke 55. Harian seperti itu. Gimana Mas dengan kroto atau uka? Kalau saya menggunakan ini paling mau lomba. Jadi misalkan harian itu seperti itu, kita lombanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya terjunkan ke lomba. Ini biasanya saya hanya menambahkan kroto, itu H-1 atau ulat kandang. Jadi bisa kroto atau ulat kandang itu H-1 aja. Harian biasa seperti harian biasa baru berangkat lomba di lapangan bisa menggunakan ulat bambu atau cacing atau UH dikit. Jadi mana yang cocok. Jadi setiap burung itu kita harus mencari kecocokan pada burung tersebut. Pokoknya yang utama harian saya hanya jangkrik sama fur aja. Dan untuk mandi saya menerapkan seminggu 3 kali. Ada burung yang faktor tinggi maunya mandi. Ada pula yang kalau kita mandi, kan saya punya satu burung itu yang mandinya cuma seminggu sekali, faktor tinggi. Kalau saya mandikan sering, itu dia akan ciak di sayap aja paling nggak sama ekor. Jadi cuma 1 kali yang ciak. Ada juga yang maunya itu 3 kali. Jadi saat mandi ini setiap faktor tinggi sejauh yang saya tahu itu berbeda-beda. Ada yang maunya sering mandi, ada yang tidak. Kita harus mengenali. Dan pemberian extra voting untuk harian jangkriknya itu jangan berlebih. Ada yang maunya kurang atau istilahnya sedikit cukup, ada yang maunya minta berlebih. Ada yang kita lebihkan itu malah ciak teman-teman, atau dia gigiti bulu. Jadi teman-teman harus mengkondisikan pada burungnya. Dan jangan sering di track, karena saat di track untuk faktor yang tinggi ya, kalau kita belinya sudah tahu ini faktornya tinggi dan seperti itu, jangan seperti sering di track dan di track. Burung ini adanya nanti cuma di track aja, tampilnya nanti di lapangan dia nggak mau. Biasanya seperti itu, karena sudah kebiasaan dengan burung sedikit, dia sudah terbiasa. Hal lain jangan sering dikageti atau terkejut untuk burung yang faktor tinggi. Memang kebiasaan ini menurut saya sangat senang kita menggebrak burung akan berkicau spontan, kayak terkejut. Ini sangat sulit jika burung nanti tampil saat di lomba dengan burung istilah non teriak, itu sangat sulit akan tampil. Dia paling banyak ngetemnya atau lompat-lompat.
baru kita keploi atau kita teriaki baru dia jalan, seperti itu. Dampaknya seperti itu juga teman-teman. Jadi harus mengkondisikan pada burung teman-teman. Dan pemberian vitamin ini juga wajib. Vitamin ini bisa kita berikan misalkan B kompleks seminggu sekali, atau Vitacik atau vitamin lainnya yang sekiranya buat burung yang sesuai pada burung teman-teman, seperti itu. Kalau sakit segera diobati, jangan menunggu lama-lama. Pada burung vektor tinggi ini memang gampang-gampang susah. Sama dengannya burung vektor dingin. Vektor dingin sulit di settingnya, mungkin harus extra foldingnya harus tinggi. Tetapi di vektor tinggi jika berlebih, nah itu dampaknya ke situ, ke cabul sama jia. Kalau saran saya untuk yang masih pemula, kayak saya ini ya pemula, itu mending kalau beli burung itu vektor yang semi, tidak terlalu tinggi. Kan kelihatan dari vektor tinggi itu terlalu respon, tretekannya pun keras. Lalu saran saya beli vektor yang tipe semi aja, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, atau tipe yang dingin untuk belajar. Itu jauh lebih aman daripada kita memberi vektor yang tinggi. Memang senang ya, hal pertama itu senang, responnya cepat, dan burung itu menyenangkan. Memang untuk harian menyenangkan, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya beli vektor yang tinggi. Tetapi kalau dia nanti kelihatan vektor tinggi ini kalau sering lomba teman-teman, kalau 2 minggu sering lomba, ini dampak kedepannya kalau nggak hati-hati ya seperti itu juga, cia dan sebagainya, emosinya tinggi. Nah, dimana kita harus gunanya dalam proses perawatan harian ini ya seperti ini, untuk menangkap emosi dan birahi pada burung vektor yang tinggi. Itu aja sekilas, hanya gambaran dari saya teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Jadi salam kicau mania, dan berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.